Indonesia terbebas dari sanksi FIFA soal tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di Jakarta Jumat malam. Jokowi menyatakan sudah menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA soal kericuhan sepak bola Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 1 Oktober lalu. Surat itu tertanggal 5 Oktober 2022 sebagai tindak lanjut dari komunikasi melalui telepon antara dirinya dan Presiden FIFA Gianni Infantino pada hari Senin lalu. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, PSSI, dan pemerintah Indonesia. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog di The Prime Show. Kalau kita tadi mendengarkan yang dikatakan pidato dari Pak Presiden Jokowi tidak menyebutkan PSSI begitu. Pak Nurdin, Anda melihat ini seperti apa? Saya kira hanya sesuatu yang mungkin begitu senangnya Bapak Presiden ya, setelah mendapatkan informasi dari Presiden FIFA bahwa Indonesia insya Allah tidak akan diberi sanksi dengan peristiwa ini karena begitu tanggapnya, begitu cepatnya pemerintah maupun PSSI sendiri juga melakukan langkah-langkah untuk segera ada membentuk tim untuk melakukan investigasi. Saya kira ini bagian daripada pertimbangan FIFA sehingga tidak memberikan sanksi kepada PSSI. Dan menurut saya FIFA tidak akan beri sanksi karena seorang presiden itu bawahnya sejaga. Bagaimana mungkin FIFA nanti di kemudian hari memberi sanksi sementara presiden sudah mengungkap pada seluruh rakyatnya. Tapi PSSI perlu tidak dimasukkan dalam harus, kalau itu bukan perlu, tidak perlu, wajib. Tapi kenapa? nyatanya tidak Karena ada otoritas tuh, Pak. PSSI itu adalah penanggung jawab utama dalam persepak bola Indonesia. Jadi itu tidak boleh tidak dimasukkan. Dan saya yakin FIFA tidak akan mentolerir PSSI tidak masukkan dalam sebagai bagian daripada upaya transformasi 5 langkah itu ya. Untuk karena paling tidak PSSI yang harus memberikan data tentang stadion kondisi seperti apa, kemudian bagaimana karakteristik daripada support Indonesia, karakteristik persepak bola Indonesia itu ada pada PSSI bukan pada siapa-siapa. Oke, baik, saya ke Mas Richard terkait presiden yang tidak menyertakan PSSI ini, Anda sudah senang tidak dengan sikap presiden? Ya, kalau bicara senang sih saya belum senang juga gitu. Karena memang kalau 5 poin itu kan memang untuk perbaikan sepak bola ke depan. Tapi ada poin terakhir yang bahasanya adalah akan didampingi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, betul. Bisa jadi itu adalah PSSI, bisa jadi juga secara personal, kan gitu. Tetapi yang saya ingin fokuskan adalah selesaikan dulu ini kasusnya, ya, baru kita bicara tentang transformasinya. Jadi akan berbeda. Kalau kita gabungan akan berbeda pastinya. Tapi selesaikan kasusnya ini dulu sampai di mana tim gabungan sejauh mana kerjanya, baru kita bicara transformasi. Sambil menunggu FIFA datang ke Indonesia. Ada tambahan, Bang Tuan? Iya, buat saya sih lembaga kepresidenan nggak mungkin lah nggak bisa baca surat itu gitu. Di dalam 2 alinea disebutkan PSSI. Jadi kalau bacaan saya, dugaan saya, presiden nggak sebut PSSI, saya menduga mungkin presiden nggak nyaman dengan PSSI gitu. Jadi menarik ini. tidak sebut enggak. Pasalnya gini, dalam di hari-hari sebelumnya pun ada berita kan waktu kunjungan ke Kanjuruhan, presiden nggak menyalami ketua umum PSSI katanya kan. Tapi kan ada muncul kan. Didampingi. Kalau didampingi hadir fisik selalu lah. Gitu. Cuma saya menganggapnya makanya dengan istilah tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini yang saya pikir ini alarm buat PSSI. Alarm juga buat Menpora, karena kita ingat waktu presiden angkat Menpora kabinet, titip sepak bolanya katanya kan. Jadi buat saya sih itu alarm yang tajam gitu. Bahwa presiden, negara, pemerintah melakukan lobby, haknya lah, hak negara, karena ada sebuah hajatan yang perlu diamankan gitu kan. Tapi kita juga perlu lihat aturan sepak bolanya juga harus clear. Karena ini turbulensi sepak bola ini seringkali terjadi gitu, karena seringkali kita mengabaikan aturan kan. Jadi saya abai pikir terhadap gini, aturan. Ya, mulai di zaman Pak Nurdin, mohon maaf. Boleh, turbulensi terus kan Pak. Ya, jadi saya pikir begini, apa yang dimaksud Bang Tony itu setuju gitu. Tapi untuk karena surat FIFA juga menyebut PSSI, oleh karena itu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka FIFA menurut saya, ya FIFA yang akan membentuk ini. Ya, sebab transformasi ini adalah langkah
yang sangat jitu menurut saya dalam mengatasi persoalan-persoalan peristiwa-peristiwa yang lalu. Tapi tim harus membentuk tim. Nah, melihat tim itu ada PSSI dalam. Nah, ada PSSI dalam, ada keamanan, ada pemerintah, kemudian ahlinya. Sehingga tim ini juga adalah tim gabungan. Iya. Itu. Nah, kalau perlu diterapkan dengan pentahelix itu. Ya. Cuma kalau yang 5 poin itu sebetulnya itu spesifik, teknis sekali kan. Ya, teknis, Bicara betul. tentang stadium, standar pengamanan, Ya. social engagement itu adalah supporter dengan klub, supporter dengan timnas gitu kan. Yang keempat, yang kelimanya kan benchmarking kan, standar-standar yang diterapkan gitu kan. Yang keempat itu saya malah lupa tuh apa. Jadi buat saya 5 poin itu sebetulnya technical, spesifik. Kalau bicara transformasi kan harusnya besar, Pak Nurdin. Dan transformasi menurut saya kan pertama dari organisasi. Ya. Kalau organisasi jalanin sistemnya salah, clear ke bawahnya Yang salah. dikatakan dari Bang Toel tadi, evaluasi dulu selesai, begitu dan juga sanksi-sanksinya baru deh kita bebenah. Apakah setuju? Ya memang betul itu. Jadi memang juga harus ada pembenahan organisasi. Tidak cukup dengan yang tadi 5 langkah itu. 5 langkah itu betul. Bung 5 Toel langkah bahwa itu sangat teknis kan? Sangat teknis. Sangat itu. kasus ini banget. Ya, gitu. itu kasusistik. Gitu. Betul. Kasusistik. Nah, oleh karena itu untuk membenahi, soal saya mengatakan di awal beberapa hari yang lalu bahwa PSSI harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ya. Baik sistem keorganisasian, contoh misalnya, bagaimana kalau fungsi-fungsi organisasi ini tidak berjalan sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat panitia pelaksana. Misalnya regulasi tadi, Betul mengatakan mungkin tidak disosialisasikan. Nah ini kan berarti fungsi-fungsi organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pembenahan organisasi harus dilakukan oleh PSSI. Baik, bicara soal bagaimana regulasi dan juga usut tuntas dilakukan, TGIPF kemarin mengundang Kompolnas, apa Iya. saja yang dikatakan? Kami hanya diminta menyampaikan temuan yang dilakukan oleh Kompolnas, karena kami ketemu dengan internal Polri, eksternal kita ketemu Bupati, ketemu Aremania, ketemu dengan penonton, kita lihat situasi, kita laporkan, kemudian ada diskusi mengenai analisa kita, dan kita hanya berharap keputusan yang nanti akan disimpulkan oleh TGIPF disampaikan Presiden komprehensif, karena kami Kompolnas, penekanan kami, polisi ini kan sebagian dari kerjanya Panpel, seksi keamanan, sama memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu muncul karena tadi ada banyak cerita mulai dari sudah berkirim surat, termasuk tiket sudah berkirim surat juga. Tapi Pak Wahyu, apakah polisi bisa kalah gitu dengan Panpel untuk soal aturan? Ya itu ada Polisi ada bagian dari dalam tanda Panpel, petik, berarti kalahnya bukan dengan Panpel. Apa LIB atau Ya kan, pihak polisi lain bagian mungkin? dari Panpel. Polisi Panpel. Bukan kalah dari Panpel. Iya. berarti. Dalam Panpel tanda yang petik masuk ada di sini ada tekanan, LIB di tadi. dan tekanan itu saya kira sudah kita bisa mencium dari mana tekanan itu, sehingga akhirnya polisi tidak bisa. Pak Ayu kenapa nggak diungkap aja? Ya itu persoalannya di situ. Artinya begini, oke, ada kesalahan oleh polisi, tetapi sebetulnya ada polisi hanya subsistem saja. Maksud saya kenapa mengalah begitu harusnya tadi direkomendasikan Saya setuju sore? pertanyaan itu, harusnya tidak mengalah, Pak. Iya. Karena polisi itu kan punya intelijen. Ya. Karena ada pressure Jadi, katanya Puang. Tidak bisa, Iya. tidak bisa polisi seharusnya tidak beri izin ketika tidak disetujui oleh LIB untuk memajukan jadwal pertandingan. Tapi- mestinya tidak keluar izin dari. Tetapi Pak Jadi sebenarnya yang Nurdin menekan kan siapa, Pak polisi- Wahyu? Polisi Indonesia. Sebenarnya yang menekan Indonesia ini Kapolres ini AKBP, dia punya orang yang pakainya lebih tinggi. Nah, saya kira ini kalau- masih ada lagi yang lebih kuat Pak lagi. Ayu, Oke. pertanyaan saya betul. Kalau itu berarti Kapolres tanggung jawab terkait soal ini. Bagaimana? Kapolresnya. Kan tadi kan gini, kan sebelum pertandingan ada runutan terkait soal perizinan. Ya. Masuk surat ke Yamin. Ya. kan? Ya. Yamin memproses kira-kira situasi Dan kondisi menolak, seperti apa. ditolak, Kan gitu. ditolak, Nah, minta terus? mundur, minta Nah. tiket jangan dicetak. Tetapi ini kan ada struktur yang saya kira saya nggak bisa ungkapkan fakta di sini, tetapi itu ada dalam tanda petik ada tekanan-tekanan dan Dari itu penyakit mana Indonesia. tekanannya, Itu Pak penyakit Wahyu? Indonesia, saya kira penyakit Indonesia ketika Ya, bukan dari Panpel. Ketika relasi kuasa itu bicara, itu kondisi Indonesia. Saya kira ini yang harus menjadi pelajaran Kalau kita bersama. Ya. prediksi Bang Toel tekanannya dari mana? Dari Jadi kalau struktur mendengar yang lebih tinggi lah. penjelasan Pak Albertus ini berarti memang ada masalah sebelum pertandingan. Jadi kan bicara surat menyuratnya masuk ke Yamin, Yamin proses nih. Ya. Analisanya keamanannya apa? Sedang, tinggi, atau tinggi. apa kan gitu. Tinggi, Tinggi berarti ada kan. Indonesia. Nah, Karena itu harusnya minta tinggi. Ini kan diajukan, ya. jadi ini pertimbangan. Iya betul. Yang Nah. mestinya ditolak, Pak. Busnya, saya sepakat sama Puang. Begini, Harusnya gitu. Apa ini ada tanda-tandanya Kapolda Jawa Timur dimutasi? Nah, bisa saja tekanannya bukan di level Polda, bisa lebih atas lagi.
Saya kira kita bisa membaca dari mana tekanannya itulah. Berarti Dan saya kira- Kapolri atasnya lagi, Pak. Oh, bukan Kapolri. Atas Dan bukan Siapa? apa Begini. Komponas tidak menemukan itu? Ada. Apa juga karena- sudah kita serahkan secara terbuka kepada TGIPF ya tim gabungan independen pencari fakta. Sudah kita sampaikan termasuk analisa mengapa jamnya kalau malam mengapa tidak dipasang jam 7 tapi sudah kita sampaikan semua. Nanti biar TGIP resmi kalau ingin penjelasan resmi ketua kami kebetulan ketuanya TGIPF dan ketuanya Komnas itu sama-sama Prof Mahfud. Ya, bila nanti dijelaskan oleh beliau-beliau yang jelas semua data sudah kita berikan. Yang termasuk penting analisanya. Pak Wahyu, Ya. saya tidak ingin tim gabungan ini masuk angin juga. Ya, Oh, saya yakin kalau Pak Mahfud itu pencinta bola. Ya. Waktu zaman saya, beliau itu selalu nonton bola. Termasuk waktu terakhir itu pertandingan ke Malaysia, beliau ikut nonton Ikut, bola ya. itu. Nah. Dan beliau orang-orang yang integritas tinggi, memiliki integritas tinggi. Jadi saya yakin dia akan transparan, terbuka, dan akuntabel kalau Pak Harapan Mahfud. itu. Bapak-bapak sambil kita memikirkan siapa kira-kira atasan itu ya secara offline, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di The Prime Show.